Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Rahmansyah, NP4120 210037, dosen pembimbing Ibu Yuke Ardiati. Pada kali ini saya akan mempresentasikan studi perencanaan arsitektur 4 dalam merancang museum art gallery. Sini ada fungsi bangunan. Bangunan bertingkat yang diperuntukkan untuk museum art gallery, lalu ada bangunan bintang lebar diperuntukkan untuk bangunan serbaguna. Lalu di sini ada studi presiden, Museum of Troy in Turkey. Lalu di sini ada perspektif interior dan eksteriornya. Di sini ada denahnya. Lalu ada Chinese Traditional Culture Museum. Di sini ada perspektif interior dan eksteriornya. Lalu ada denah dan potongannya. Di sini ada Museum Tsunami Aceh. Di sini ada perspektif interior dan eksteriornya. Sehingga denahnya. Untuk kesimpulan studi presidennya, Museum of Troy in Turkey, bentuk bangunan yang simpel bermaterial baja, bertujuan untuk menangkal cuaca yang ekstrim. Bangunan yang unik memiliki ruangan di bawah tanah. Lalu Chinese Traditional Culture Museum, bangunan memiliki 3 bagian, alas yang dibangun dengan granit siusi berwarna terang, area tengah berlapis kaca, dan badan utama berwarna tembaga yang mengapung di atasnya. Bangunan ini yang dikelilingi oleh fasad. Lalu ada Museum Tsunami Aceh, bentuk bangunan yang menyerupai gelombang air laut. Dan bangunan ini dirancang bertujuan untuk mengenang kejadian kelam 2004 di Aceh dan mengenang para korban. Untuk strukturnya, bangunan ini jarang ditemui oleh di Indonesia. Sini ada kajian green building. Konsep green building adalah sebuah konsep di mana bangunan yang dalam desain konstruksi dan operasinya bisa mengurangi dampak negatif bagi lingkungan. Konsep ini juga mengharuskan supaya bangunan bisa memberikan dampak yang positif bagi lingkungan dan alam. Dalam pembangunannya, bangunan ramah lingkungan harus memaksimalkan sumber daya alam yang ada dan tidak menggunakan bahan-bahan bangunan dalam jumlah yang berlebihan. Setiap komponen yang ada pada bangunan harus saling berhubungan dan tidak ada bagian yang dibuat secara sia-sia. Proses pembuatan bangunan ramah lingkungan membutuhkan kontribusi yang erat dari kontraktor, arsitek, insinyur, hingga klien, supaya bisa menghasilkan bangunan ramah lingkungan yang berkualitas tanpa mengurangi kenyamanan di dalamnya. Dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipenuhi saat membangun green building. Yang pertama, penggunaan air dan sumber daya lainnya dilakukan secara efisien. Lalu pemanfaatan energi terbarukan pada bangunan seperti memasang panel surya dan turbin udara. Langkah-langkah pengurangan polusi dan limbah apabila memungkinkan. Diperlukan adanya tempat untuk melakukan daur ulang limbah. Lalu mempertimbangkan kualitas hidup penghuni yang ada di dalamnya. Dan terakhir ada desain bangunan dirancang supaya bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Di sini ada set. Lokasi set yang terpilih berlokasi di Pulau Lombok, tepatnya di Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Lalu ada rencana pola ruang di Mandalika. Lalu ada rencana zonasi area Mandalika. Di sini ada struktur tata ruang kawasan Kek Mandalika. Di sini ada rencana pola ruang kawasan Kek Mandalika. Di sini ada lokasi tapak di Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Lebar jalan sekitar tapak 7,5 meter dan 21 meter. Untuk KDB-nya 60, KDH-nya 40, PLB-nya 2, dan maksimal ketinggian bangunan 5-19 lantai. Lingkungan sekitar tapak, dikarenakan lokasi tapak berada wilayah yang masih sepi, membuat sekitar tapak dengan radius 800 meter hanya ada beberapa bangunan. Di sini ada analisis view tapak, analisis view dari dalam keluar tapak, lalu analisis view dari luar ke dalam tapak. Dikarenakan sekitar tapak belum terdapat bangunan, sehingga view dari dalam keluar tapak hanya terlihat lahan kosong. Di sini ada analisis matahari. Matahari terbit di bagian kanan tapak, terbenam di sebelah kiri tapak. Analisis sirkulasi tapak. Sirkulasi tapak dapat dilalui dari sisi tapak dikarenakan tapak berbentuk segitiga dan berada di tengah-tengah jalan. Analisis kebisingan sekitar tapak. Kebisingan sekitar tapak berasal dari sisi tapak dikarenakan terdapat di tengah-tengah jalan. Lalu ada analisis arah angin.
arah angin sekitar tapak sangat besar dari selatan menuju ke utara. Di sini ada analisis vegetasi. Vegetasi di area tapak dan sekitar tapak hanya ada rumput liar dan tidak dapat pohon dan mengakibatkan tapak terasa sangat gersang. Lalu ada analisis iklim. Di sini ada kebutuhan ruangannya. Untuk penggunanya adalah pengunjung dan pengelola dan servis. Di sini ada program ruangan museum dan bangunan serbaguna. Lalu ada konsep perancangan green building. Untuk menerapkan green building pada perancangan kali ini melakukan pengurangan penggunaan energi listrik pada bangunan, pada nantinya untuk pencahayaan dan sirkulasi pengudaraan buatan yang memberikan vegetasi terhadap bangunan agar sinar matahari tidak masuk berlebihan ke dalam bangunan. Lalu sistem strukturnya, pada bangunan ini menggunakan flat dan fondasi yang panjang dan menggunakan slab 20x40 ditambah kolom 60x60 dan balok induk 40x60 dan balok anak 20x60. Untuk kolom praktisnya menggunakan 20x20. Dan pada atap museum menggunakan atap dak. Untuk bentang lebarnya digunakan pada bangunan serbaguna menggunakan struktur lipat. Di sini ada utilitas untuk pengawalan cahaya pada siang hari menggunakan pengawan alami, dan cahaya alami dari sinar matahari memberikan ventilasi yang baik pada bangunan. Sistem air bersih pada bangunan dasar berasal pada PDAM, memanfaatkan air hujan, pengurangan air pump yang nanti akan dibuatkan penampungan air hujan. Untuk sistem air kotornya berasal dari wastafel atau air wudhu, nanti akan disalurkan ke dalam kolam yang terdapat di pada bangunan. Ada tema yaitu eco building, lalu ada konsep natur. Untuk di sini ada eco building yang berarti bangunan ramah lingkungan. Dalam perancangan pada bangunan ini menerapkan eco building dikarenakan agar bangunan ini tidak merusak lingkungan sekitar tapak, menggunakan produk konstruksi yang ramah lingkungan, efisien dan pemanfaatan energi di sekitar tapak dengan alami seperti penggunaan cahaya matahari dan dalam pengoperasiannya, serta memelihara secara masa pemanfaatannya menggunakan sumber daya alam sekitar tapak seminimal mungkin, memanfaatkan lahan dengan bijak, mengurangi dampak lingkungan, memberikan bukan pada buka bangunan dan menciptakan kualitas udara di dalam ruangan yang sehat dan nyaman, memperhatikan kesehatan kenyamanan penghuninya dan siapa saja yang berkunjung. Lalu ada konsepnya natur atau alam. Dalam perancangan pada bangunan ini yang berkonsep natur yang bertujuan agar bangunan dapat menyatu dengan alam sekitar tapak dan menggunakan material yang berasal dari alam sekitarnya. Pada bangunan ini akan diberikan vegetasi di sekelilingnya. Bangunan ini yang bertujuan untuk menghalau sinar matahari masuk ke dalam bangunan dan kesan sejuk dan nyaman. Lalu di sini ada beban massa. Di sana ada set plan. Di nomor 1 ada museum, di nomor 2 ada bangunan serbaguna, nomor 3 ada parkiran motor dan mobil, di nomor 4 ada parkiran bus, nomor 5 ada area kumpul. Lalu di sini ada block plan. Di sini ada sirkulasi set plan. Di nomor 1 ada pintu masuk, di nomor 2 ada pintu keluar. Di sini ada denah lantai 1 museum, di sini ada denah lantai 2 museum, lalu ada denah lantai 3 museum, di sini ada denah lantai 4 museum, di sini ada denah lantai 1 ruang serbaguna, lalu tampak depan museum, tampak depan belakang, tampak depan kanan museum, tampak kiri museum, untuk potongan A museum, lalu ada potongan BB museum, tampak depan serbaguna, tampak belakang bangunan serbaguna, tampak samping bangunan serbaguna, tampak samping kiri bangunan serbaguna, potongan A bangunan serbaguna, potongan BB bangunan serbaguna. Lalu di sini ada astrometri struktur, lalu dari jaringan air kotor. Di sini ada perspektif eksterior, lalu ada perspektif eksterior lagi, lalu ada perspektif interior, area outdoor, lalu ada perspektif interior, ruangan pameran juga. Lalu selanjutnya akan ditampilkan video animasi yang sudah dibuat.